Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatahayyaru duna idraka jalalihil qulub wal hawatir wa tadhashu fi ma bada syarakihi ala hadak wan nawatir al muttali'u ala huqiyatis sarair al alimu bi maknunatid dhamair al mustaghni fi tadbiri mamlakatihi anil masyawir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Masyarul hadirin jamaah kajian Rufaidah di Masjid Al-Hadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa berkesempatan untuk mengisi di Rufaidah ini, dan ini pun juga mendadak, kasihan istri jam 9 malam masih nyari ustadz, itu kan tidak semua ustadz mau. Ya sudah, saya isi besok. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, inayah serta pertolongannya kita pada pagi hari ini, alhamdulillah kita semua dikaruniai kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan kajian ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah turunkan rahmat kepada kita sehingga akhir-akhir dari kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan yang lalu saya menjelaskan di sini, nggak tahu pada hari Jumat atau hari apa di kesempatan ini, tentang masalah bagaimana kita hidup di alam barzah. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita sudah mengalami kehidupan dari beberapa kehidupan yang sudah kita lalui. Yang pertama, kehidupan di alam arwah. Kehidupan itu sudah saya jelaskan dalam kesempatan ini. Yang pertama, alam arwah sudah kita lalui. Kita tidak tahu ruh kita di alam arwah itu beberapa ribu tahun, beberapa ratus tahun, atau hanya beberapa tahun saja, kita tidak mengetahui. Dan tidak ada ilmu yang mendeteksi itu. Yang jelas alam kita sudah kita lalui, alam arwah tanpa jasad, ya, tanpa jasad. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat ketika Allah berkehendak ingin menciptakan manusia di atas bumi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku akan menciptakan manusia di atas bumi. Kemudian malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau mau menciptakan makhluk yang bernama khalifah? Pada waktu itu belum nama manusia, khalifah, tapi Allah berkehendak, bertujuan baik, membuat manusia itu di atas bumi menjadi wakil Allah. Jadi bagus, jadi khalifah, menjadi khalifah fil ard. Tetapi ditanggapi oleh malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima.
Ya Allah, apakah engkau mau menciptakan khalifah? Yang kata Allah khalifah. Padahal khalifah itu tingkat tinggi sebenarnya. Jadi tingkat malaikat. Jadi makhluk tingkat malaikat bahkan mungkin lebih baik daripada malaikat. Karena Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safili. Aku ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Jadi tidak ada makhluk yang lebih baik kecuali manusia. Makanya Allah mengatakan manusia yang terbaik itulah yang sebenarnya inti khalifah. Jadi esensi manusia ciptaan Allah itu adalah kekhilafahan. Jadi wakil Allah. Jadi sebagai perwujudan Allah. Jadi kalau Allah berkuasa, lihat manusia. Allah itu mempunyai sifat lemah lembut, ya lihat manusia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya lihat pada manusia. Karena manusia itu wujud Allah. Dan manusia itu laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sudah sebaik-baik bentuk daripada malaikat. Malaikat itu punya kelemahan. Kelemahannya apa? Dia beribadah dan dia tidak punya hawa nafsu. Kita diberi oleh Allah, kita beribadah juga punya hawa nafsu. Nah, karena kita diciptakan oleh Allah punya hawa nafsu itulah yang menjadikan manusia itu turun derajatnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia itu aku turunkan derajatnya kepada derajat yang paling rendah. Apa derajat yang paling rendah? Al-kafirun, al-mujrimun, al-fasidun, al-munafikun. Itu derajat yang paling rendah. Jadi pada intinya Allah itu, kita sebagai manusia berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah itu menciptakan manusia bukan untuk membuat kerusakan dan membuat pertumpahan darah. Yang menjadi pertanyaan ibu-ibu, dari mana malaikat itu tahu bahwa manusia itu akan berbuat kerusakan di atas bumi dan membuat pertumpahan darah? Padahal manusia belum diciptakan. Dari mana ibu-ibu menjawab pertanyaan ini? Dari mana? Ya, nafsu belum diberikan, belum dikasih tahu kepada malaikat. Ya, dari mana? Ahli tafsir ada dua hal yang kemungkinan diketahui oleh malaikat. Yang pertama, ada manusia sebelum kita. Setelah Adam sampai dengan nanti kiamat, itu sudah ada manusia, ada kehidupan. Tetapi kalau ada kehidupan itu tidak pernah diceritakan di dalam Al-Quran. Kalau yang diceritakan di dalam Al-Quran itu para kehidupan Nabi, dari setelah Nabi Adam sampai dengan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti perintah tentang puasa, ya, seperti tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi min qablikum itu manusia yang sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad dan kepada kita itu, jadi yang diperintahkan oleh Allah untuk melihat kepada makhluk-makhluk sebelumnya, yaitu dari Adam sampai dengan sekarang. Jadi tidak pernah diceritakan dalam Al-Quran kehidupan manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Berarti nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Jadi kalau dalam Al-Quran tidak menceritakan tentang kehidupan manusia sebelum alam ini diciptakan dan manusia diciptakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah sebelum manusia itu diciptakan, buminya sudah diciptakan? Nah, ini pertanyaan tingkat tinggi, Bu. Jadi kalau di ilmu itu namanya ilmu filsafat, ya. Ilmu filsafat. Apakah sudah ada buminya? Atau kerusakan apa yang akan diperbuat nanti kalau manusianya itu sudah diciptakan menurut pendapat malaikat? Jadi berarti nggak mungkin
Bayangan malaikat itu buminya sudah ada itu nggak mungkin. Bahkan di dalam hadis qudsi dikatakan laula ya Muhammad ma fa'altul ahlak ma fa'altul ahlak atau ma khalaqtul aflak. Kalau tidak karena kamu wahai Muhammad, aku ciptakan bumi dan seisinya ini. Nah, coba berarti manusia itu luar biasa, ibu. Makhluk yang luar biasa yang disediakan oleh Allah sesuatu hanya karena. Makanya kalau makhluk pertama itu siapa? Memang secara fisik Nabi Adam. Tetapi Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah, kemudian baru dia ngelihat, dilahirkan di alam semesta ini, kemudian dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad belum diciptakan. Kemudian ahli tafsir mengatakan dari mana Adam itu kok sudah tahu. Kemudian ditelusuri, ternyata Nabi Adam itu ketika diciptakan pertama kali makhluk yang ada di alam semesta ini itu Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu sudah terasa, padahal manusianya belum diciptakan. Jadi Muhammad itu belum dilahirkan di atas bumi ini. Jadi oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang berbahagia, inilah yang sebenarnya tugas manusia yang sangat berat, mempertahankan esensi dari ciptaan Allah fi ahsani taqwim untuk tidak menjadi radatnahu asfala safili. Jadi menghindari supaya kita itu tidak dikembalikan kepada derajat yang paling rendah. Itu manusia. Berat nggak kira-kira manusia, Bu? Tugas manusia dari sini berat nggak? Berat sekali. Oleh karena itu diberikanlah bimbingan aturan hidup supaya tidak sesat selama-lamanya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku wariskan kepadamu dua pusaka yang apabila kamu berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk tidak dikembalikan radatnahu asfala safilin, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita aman, Bu, terhindar dari kafir, terhindar dari mujrim, terhindar dari munafik, terhindar dari ini semua. Nah, kembali lagi ke pertanyaan ahli tafsir. Terus dari mana malaikat tahu? Ternyata malaikat itu tahu, ibu-ibu, bahwa manusia itu akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di alam arwah. Jadi ruhnya panjenengan di alam arwah itu, panjenengan belum diciptakan sudah tukang berantem. Jadi sudah tukang berantem memang di sana itu. Jadi kalau di bumi ini berantem, ya wajar kata malaikat. Umpuk di arwah saja belum ada fisiknya aja sudah berantem kok. Atau kerusakan, mungkin usil ruhnya ketika berkumpul dengan para malaikat, kursinya malaikat seharusnya mau diduduk diambil misalnya. Itu kan perbuatan manusia itu. Begitu, nggih. Jadi kalau ada pertanyaan dari mana malaikat tahu, ya di alam arwah. Berarti alam arwah itu ada roh-roh cucu-cucu kita, anak-anak kita yang selanjutnya itu sudah diciptakan. Sudah ada di dalam kitab azali, sudah ada di lauhul mahfud, bahwa apa nanti akan diciptakan di bumi itu sudah ada. Apalagi manusia. Makanya ibu-ibu sekalian yang berbahagia, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada kita untuk berdoa
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini konsep hidup menjelang usia kita yang sekarang ini. Jadi inilah yang akan saya jelaskan. Apa yang harus kita lakukan di kehidupan di dunia ini untuk menyelamatkan kita, terutama untuk ibu-ibu sekalian. Ini ada ibu-ibu yang masih di umur 40 tahun? Ada? Banyak? Ada yang 10 katanya 10. Ada? 40? Jangan di bawah 40, Bu. Gua sekat pujul kan. Wajahnya 10 lebihnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak kata-kata. Jadi tadi pagi saya ketika tugas, saya langsung buka kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros. Itu ibu-ibu gampang kalau mau belajar tentang apa, kuncinya satu kitab, namanya kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros. Sekarang sudah banyak yang artinya sudah ada. Misalnya ibu-ibu membicarakan tentang umur misalnya, ya, atau membicarakan tentang sampai. Ya, kalau saya tadi ingat kepada firman Allah, walamma balagha asyuddah, apabila umur manusia itu sudah sampai. Jadi saya ingat, saya buka kata-kata balaghah. Jadi kata-kata balaghah dibuka dalam kitab itu kayak kamus itu loh, Bu. Kalau kayak kamus bahasa Inggris itu kan ada katanya apa, setelah ini katanya apa. Itu dibuka balang berarti kata-kata balaghah. Saya buka kata balaghah. Itu semua ayat Al-Qur'an itu keluar. Dari surat Al-Baqarah, dari surat yang ada semua balaghah itu ada semua. Jadi di situ nanti akan mempelajari untuk mengantarkan orang mempelajari belajar tafsir Al-Qur'an. Inti kata-kata balagha syuddahu dalam Al-Qur'an itu artinya seperti ini, gitu ya. Karena saya di jurusan tafsir, Bu. S3 saya jurusan tafsir. Ya, kemudian konsentrasi saya PBA. Jadi pendidikan berbasis Al-Qur'an. Jadi saya lihat di dalam Al-Quran itu walamma balagha syuddahu arba'ina sana. Ya. Ketika seseorang itu sampai umurnya ke 40 tahun. Jadi umur 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Saya pernah tanya kepada teman saya yang dokter itu, Pak, apa sih kalau dalam Al-Quran itu sering 40 tahun. Ternyata 40 tahun itu adalah di usia manusia matang tidak matang harus matang. Ya. Mau masih sifatnya anak-anak kalau sudah sadar umurnya 40 tahun harus matang menjadi manusia seutuhnya. Jadi nanti apa anjuran Allah setelah umur 40 tahun? Terus kalau diambil dari kesehatan apa Pak dokter? Teman saya mengatakan kalau seseorang itu selamat, ya, sebelum dia 40 tahun belum punya penyakit tertentu, dia makin kesehatannya akan terjaga. Tapi kalau sebelum 40 tahun dia sudah punya penyakit tertentu, dia kesehatannya akan menjadi kalau ada tanda merah. Tapi kalau baru dia punya penyakit ke atas 41, ke atas 40, maka dia masih panjang lah. Terus saya punya penyakit apa ya, terus saya teliti. Wah, benar-benar saya jaga betul itu. Saya mendapatkan ilmu itu masih usia 35. Terus.
Kebetulan dia teman saya itu meninggal duluan. Ahli jantung ya mati karena jantung. Ahli jantung sudah masuk ambil spesialis ya mati karena jantung. Wah, yang ngasih tahu saya udah mati duluan. Jadi terus saya lihat, saya pertahankan supaya tidak kena penyakit apa. Ternyata setelah 40 langsung mau ke 41 saya ada di Solo, ternyata kena diabetes. Wah. Jadi sampai sekarang diabetes saya sudah umur 40, sekarang 59 berapa Bu? 19 tahun ya? 19 tahun. Alhamdulillah masih aman Bu, gulanya masih kadang-kadang orang kena penyakit itu nggak tahu, masih es teh terus. Kalau saya ada pengawal kok, istri saya es teh dilirik ya. Makan di warung pesen es teh baru dilirik ya, jadi nggak jadi mesen. Istri saya mesen air putih, akhirnya teh tawar gitu. Tapi kalau pas tidak dilihat, kalau tidak dilihat ya pesen es teh lagi. Jadi begitu Ibu-ibu. Jadi saya akan menjelaskan kepada kita semua yang sudah di atas 40 tahun. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atahu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qal rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wa wassaynal insanu biwalidayhi ihsana. Wa wassayna itu mewasiatkan. Mewasiatkan itu harus hati-hati. Jadi ngasih rambu-rambu peringatan. Al-insan kepada semua manusia biwalidayhi, hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ihsana. Apakah orang tua masih ada ataupun orang tua itu sudah meninggal dunia? Lah Ustaz, bagaimana? Kayaknya sudah pernah saya jelaskan di sini. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua itu sudah meninggal dunia. Saya di mimbar ini sudah menjelaskan itu. Nggak tahu tahun berapa, saya sudah lupa. Artinya wajib hukumnya. Makanya ketika kita meninggal dunia orang tua kita, minimal kita berdoa, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Itu pengabdian yang pertama. Kemudian yang kedua, bakti kita kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita itu dikenal di tengah masyarakat sebagai ahli sedekah, lumo kepada orang lain, maka itu diikuti, dilanjutkan oleh anak-anaknya. Kemudian apabila orang tua itu kesenangannya dahulu senang silaturahmi, senang silaturahim terhadap orang lain, orang yang putus disambung, kita jangan menjadi orang yang pemutus silaturahmi. Kalau orang tua gitu lumu, kita jangan menjadi orang yang pelit. Karena itu adalah didikan orang tua yang barangkali akan menjadi amal jariah ilmu dari orang tua kepada anak-anaknya. Itu diantaranya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'atuhu hurhan. Kenapa?
Karena ibu itu, ini gambaran yang rutin loh, gambaran yang rutin. Gambaran yang mungkin dianggap berat. Al-Quran itu, kenapa ini yang diangkat? Kalau menurut saya sebagai suami ini yang paling berat. Jadi kalau misalnya ibu nggak punya duit, itu kecil. Karena rezeki itu Allah yang ngasih, mesti akan mudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masalah rezeki itu kan urusan Allah. Jadi urusan yang pertama yang berat itu hamalathu ummuhu, ketika dia hamil anaknya, ya, itu berat, tidak mudah ibu-ibu. Jadi yang sering hamil saja itu berat, apalagi yang belum hamil, pingin hamil, luar biasa. Harus kawin, ya kan, kawin dulu kan, harus nikah dulu, bukan kawin, harus nikah dulu. Ya, harus nikah dulu, biayanya ya tidak sedikit, banyak itu, dari pihak laki ya perempuan ya minimal lah 50 juta ya keluar gitu ya. Itu laki perempuan. Jadi enggak, belum lagi setelah nikah pingin hamil dengan bayi tabung dan lain sebagainya. Wah, habis ratusan juta, ternyata ya enggak jadi-jadi, enggak ada buahnya, enggak ada benihnya dan lain sebagainya. Maka ketika rahmat Allah itu ditiupkan, ya, sudah ada janin walaupun belum ada ruhnya, apalagi kalau sudah Allah meniupkan, jadi ngambil di alam arwah oleh Allah, kemudian ditiupkan ke dalam janin, wa nafahatir ruhu fiha, di usia sekitar akhir 3 bulan dan menjelang 4 bulan, wa nafahatir ruhu fiha, sudah mulai bergerak-gerak. Wah, ibunya senang. Padahal muntah-muntah itu dari semenjak sebelum hamil sampai hamil itu, sampai tidak makan, sampai ya Allah, ibu-ibu sampai kurus kering, tapi dengan senangnya karena hamil. Itu terus bertambah berat, kadang-kadang sampai 3 kilo. Coba bayangkan ya, 3 kilo biasa nggih Bu sekarang ya, ada yang 4 kilo. Coba bayangkan, apalagi kembar. Wah, istri saya tuh kembar Bu ya. Tapi dampit, yang pertama laki-laki, yang laki, kemudian istri saya yang kecil, yang perempuan ya, itu kecil. Istri saya mungkin hanya 2,5 kilo atau berapa ya, tapi kakaknya warna tinggi besar, sekarang manajer di Indo Mobil itu. Jadi kayaknya istri saya dipepet-pepet terus gitu ya, makanya jadi kecil ya, jadi kecil. Kemudian kembarannya besar, 4 kilo, dan melahirkan itu istri saya jam 10 keluar, jam 10 sudah udah mau meninggal, jam 4 baru keluar lagi, yaitu kakaknya itu ya, kakaknya, kembarannya itu, kakaknya jam 4. Coba bayangkan, wah udah taruh nyawa itu, coba bayangkan. Makanya Allah mengatakan wa hamalathu ummuhu kurhan. Ingat kayak gitu itu. Anak ketika orang tua mau melahirkan, kita semua itu dengan susah payah. Kalau misalnya dipinta tawaran oleh Allah, apakah anakmu kamu hidup atau kamu yang mati, mana yang kamu pilih? Anaknya hidup, ibunya rela mati. Gitu. Jadi kalau ada anak berani ke orang tua, ya anak kurang ajar tenan. Ini yang pertama. Kemudian wawada'athu kurhan, tadi melahirkan, tadi hamilnya 3 kilo, 4 kilo. Oke Bu, apakah ada hamil ditaruh dulu, aku main voli, hamilnya ditinggal? Ya enggak kan? Main voli ya dibawa, lomba 17 Agustusan lari karung ya ikut, udah tahu hamil ikut lari karung ya. Kenapa? Gua pengen bahagia, yang lain-lain gembira, masa kita nggak boleh gembira? Berat.
3 kilo loh coba, tidur dibawa, ke kamar mandi dibawa, bangun dibawa, ke pasar dibawa, kadang-kadang masih usaha nyunggul-nyunggul barang jualan dan sebagainya. Kalau anaknya tidak menjadi orang nanti, wah, rugi, karena orang tuanya sudah berkorban dengan sebesar-besarnya. Coba dibalik, laki enak men, hanya kurnitip doang, berbuah ditinggal, kurang ajar benar itu suami itu yang seperti itu. Jadi ibu-ibu sekalian yang berbahagia, coba bapak-bapak bawa bandulan itu 3 kilo, tidur dibawa, saya kira berat, nggak ada yang mau itu bapak. Saya sendiri aja nggak mau. Bawa dompet aja, dompet itu ya padahal nggak berat, isinya duit, lah itu aja ya sengsara kok tidur ganjil dompet. Itu aja coba ibu-ibu bayangin, hamilnya besar lagi, masya Allah, kembar lagi, coba bayangkan. Kalau orang tua saya yo karena dulu gemuk yo biasa, saya anak yang ke-6, jadi ada 11, jadi nggak ada yang pernah ke dokter, hanya paling kalau mau tiduran assalamualaikum keluar. Saya katanya tahu-tahu brojol katanya, tapi katanya orang tua kalau berlangsung brojol tanpa dirasa, anaknya kalau gede nakal gitu. Pantesan saya nakal Bu. Tapi dulu sebelum umur 40 tahun. Nah, sekarang udah umur 40 tahun ya harus taubat. Wa wada'athu kurhan. Lahirnya coba tuh. Jadi anak-anak itu kalau bisa ibu-ibu ada orang melahirkan atau apa itu diajak nengok bayi gimana, apalagi ada videonya dulu ketika melahirkan bagaimana sulitnya dan lain sebagainya, biar jadi pelajaran kepada anak-anak. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, ketika lahir itu digendong kemana-mana, coba bayangkan. Ketika dia dingin dihangatkan dengan selimut, bahkan dipeluk. Ketika dalam keadaan takut didekatkan kepada jantung seorang ibu, karena jantungnya anak itu dengan ibu itu satu kesatuan. Ibu itu lebih merasa apa yang dilakukan oleh anak ketika dia bahagia ataupun sengsara ketimbang anaknya itu sendiri. Makanya ya jangan disepelekan orang tua itu. Nah, baca sholawat ya dibaca, jangan hanya dengerin aja tapi tidak dilaksanakan. Ketika dia dalam ketakutan, didekap seorang ibu, diletakkan di sini, ya, ke jantungnya. Apa? Karena jantung dia dengan jantung kita, kok anak saya jantungnya deg-deg-deg. Ibunya yang merasa, gitu. Jadi makanya ibu-ibu anak-anak itu kebanyakan tunduknya dan menjadi dia nanti anak yang soleh dan soleha ketika anak itu sering didekap oleh seorang ibu dan wajahnya itu sering dihadapkan kepada jantungnya seorang ibu. Jadi makanya ibu-ibu ketika anak lahir diusahakan sering gendong, jangan dipercayakan kepada baby sister. Itu namanya nggak pernah itu menyatukan jantungnya seorang ibu kepada seorang anak. Berbahaya itu, ya. Berbahaya. Kenapa? Karena nanti pewarnaan seorang anak itu akan terpengaruh. Nah, sekarang kenapa anak-anak kata-kata baik, kata-kata, saya sering anak-anak manggil itu laporan dari kepala sekolah ke saya, Pak, anak ini kok gini-gini, padahal jarang ketemu sama bapak ibunya, kok keluar kata-kata gini. Siapa di antaranya? Coba dilihat, saya suruh home visit ke rumahnya. Ternyata ya begitu, baby sisternya juga kata-katanya seperti itu. Jadi lebih banyak mempengaruhi kata-kata baby sisternya dengan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Ini masalah. Makanya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra.
Jadi 30 bulan kalau bisa itu tidak putus untuk menyusui seorang ibu. Kenapa? Karena dia besar dengan susu seorang ibu, bukan susu sapi. Kalau disuruh-suruh mau tidur, mau suruh belajar, mau. Kebanyakan susunya susu sapi dibanding dengan susu seorang ibu. Ya, saya itu udah lebih dari 2 tahun, 3 tahun. Saya masih ingat tuh umur 3 tahun. Adik saya, nggak tahu adik saya yang kedua atau ada yang adik saya persis ketika dia akikah itu, adik saya dibawa ke musola, kan kalau di Jawa Timur kan baca berjanjian itu ya. Terus ke situ bawa gunting, bawa apa gitu ya ke depan. Oh saya ganti kok, biasanya adik saya nyusu, saya ganti saya nyusu kok. Umur 3 tahun masih nyusu kepada ibu, padahal yo adik saya juga butuh susu, tapi saya juga masih butuh susu. Wadu'atuhu kurhan. Jadi kalau bisa membawanya sambil dengan menyusuinya itu minimal 30 bulan. Ini konsep Al-Quran. Kalau kurang atau kelebihan ada minus dan plusnya. Hatta idza balagha asyuddahu, sampai umur anak itu umur 40 tahun. Nah, asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Manusia itu sampai dengan umur 40 tahun. Nabi itu diangkat Nabi ya Rasul menjadi beliau menjadi berumur 40 tahun. Walamma balagha asyuddahu arba'ina sana, di usia matang. Kok usia matang? Iya, karena kehidupannya itu kata Nabi, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur kebanyakan manusia itu, umatku itu nanti umurnya tidak lebih dari 60 sampai dengan 70. Ya, yang umur 60 mbok siap-siap, apalagi 70. Ya, saya masih adiknya yo terakhir, panjenengan duluan, saya terakhir ya. Wa balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Apa yang dilakukan setelah 4 bulan ini ya. Setelah 40 tahun di usia yang matang ini Allah mengajarkan kepada kita, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana qala, orang itu sudah harus berkata kepada dirinya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang pertama kata Allah, sudah mulai bangga dia menjadi hamba Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikan kami, auzi'ni, turunkan kepada kami rahmat untuk menjadi hambamu ya Allah, yang pintar mensyukuri nikmat Allah. Kenapa kok menjadi bersyukur terhadap nikmat Allah? Oh, sudah dinikmati hidup 40 tahun. Masa apa saja sudah dijalani. Masa gonta-ganti perempuan sudah, harta-harta yang sudah. Makanya di ahli psikologi, di ilmu psikologi dikatakan orang ketika dia mau berusaha keras untuk menempuh keberhasilan itu, berusahalah sebelum usia 40 tahun. Tapi kalau dia berusaha ketika dia mau bekerja keras setelah 40 tahun, untuk apa? Makanya ada kata bijak ya, bersusah-susahlah engkau di usia muda untuk mendapatkan kebahagiaan di masa tua. Bersiap-siaplah kamu di usia sengsara, di usia tua, ketika kamu di usia muda tidak bekerja keras dan leha-leha. Jadi kalau mau bahagia setelah 40 tahun itu ya bekerja keras.
Nabi sudah membuktikan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Menjadi pengembala kambing, mencari jual jual kayu bakar, bekerja pindah ke majikan sana majikan ini, kerja apa saja. Tetapi Allah akan memberikan rezeki kepada Nabi Muhammad SAW. Dipertemukanlah kepada majikan yang konglomerat, orang yang paling kaya di kota Mekah. Sampai sejarah mengatakan bahwa Siti Khadijah itu adalah konglomerat, dan 3/4 dari kekayaan kota Mekah itu milik Siti Khadijah. Jadi bahagia. Apalagi diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi. 23 tahun Nabi itu berjuang untuk membela agama Allah. Alhamdulillah sampai sekarang kita menjadi umatnya yang mengikuti amal jariah dari ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pusakanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau masuk surga wajar, Bu. Lah kita semua apa yang sudah kita lakukan? Panjenengan nopo yang sudah diukir dalam sejarah? Kok tiba-tiba pingin masuk surga? Enak sedekah enggak, ngaji enggak. Tapi kalau panjenengan ngaji, terus rajin mengamalkan, mengelola kebahagiaan masyarakat, berbuat manfaat kepada siapapun, masih wajar. Jenengan sejarah mencatat bahwa panjenengan itu menjadi ahlul jannah. Tapi kalau belum ada, yo masih PR bagi kita semua. PR bagi kita semua. Jadi menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Syukuri nikmat. Ya. Wa'ala walidayya, ya Allah, saya jadikan kami menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat, dan kepada orang tuaku, nikmat yang engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Karena orang tua itu minimal separuh dari kebahagiaan yang kita punya adalah milik orang tua kita. Makanya ada sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya nggak senang kepada orang tua saya, masa setiap datang minta beras. Sampai istrinya itu, iya, itu ibumu itu tiba-tiba ke sini. Kalau begitu terus setiap hari, kita lama-lama bangkrut kita. Ya, ada nggak yang seperti ini, Bu-ibu? Ada. Mudah-mudahan tidak kepada kita, nggih. Ya. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abik. Kamu dan seluruh hartamu itu milik orang tuamu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba orang tua ngambil kita, itu nggak dosa, Bu. Sekarang ngambil singkong dihukum 3 bulan. Kan sekarang lagi viral, udah nenek-nenek mau makan saja karena nggak ada beras, ngambil singkongnya. Padahal sawah itu dulu tegalnya itu dari orang tuanya, ditanam singkong, diambil orang tuanya, kemudian dimakan, dilaporkan ke polisi, dihukum 3 bulan. Coba bayangkan. Kalau dalam konsep Islam, anta wa maluka li abi, kamu dan hartamu, seluruh hartamu itu milik orang tuamu. Jadi kalau bisa, Pak, apa yang mau dibutuhkan menjenengan ngambil. Saya mau punya mobil 4, ngambil yang mana, yang Pajero, apa yang Alphard, atau yang apa, silahkan. Begitu seharusnya, karena asbab dari keberhasilan itu orang tuanya, orang tua kita. Muliakan sampai S2, sampai S3, setelah jadi pelit kepada orang tua, kan kurang ajar anak itu. Sampai ada itu, nak, kayaknya saya udah lama, nak, kangen. Biasanya anaknya baik, ketika berhasil, wah, lagi sibuk, Bu. Nah, ini lebaran gimana, pulang enggak? Enggak pulang. Nanti enggak apa-apa, Bu, saya kirim. Saya enggak bisa pulang. Terus bertahun-tahun, sudah kaya raya, apa saja bisa dia beli, ya. Sehingga apa yang dikatakan, nak, pulang, nak. Enggak, Bu, saya lagi sibuk.
urusan apa? Sibuknya karena dia beli anjing harganya 200 juta, lebih berat meninggalkan anjingnya ketimbang dengan orang tuanya. Oh, itu nak alasanmu. Kalau begitu nak, aku yang ada di dalam kandang jadi anjing, anjingmu ada di kampung di sini. Kalau sudah orang tua bilang seperti itu gimana? Ini durhaka ini, kayak gini. Oleh karena itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jika saya mensyukuri nikmatmu ya Allah dan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang tua. Kalau saya tidak seperti ini, kalau tidak karena orang tua, saya tidak bisa seperti ini. Memang kita dilahirkan dari batu apa? Kan begitu. Dilahirkan dari orang tua. Jelek apapun orang tua itu adalah orang tua. Mumpung kita ibu-ibu masih bisa dan ada orang tua, melakukan pengabdian. Saya ini nyesel Bu, nyesel dua-duanya orang tua saya tidak pernah ada di sampingnya ketika meninggal. Ya, ibu saya SMP kelas 2, saya di pondok meninggal. Kemudian bapak ketika sudah mulai punya rumah, mau pulang sama istri karena sakit keras di Cirebon, meninggal orang tua. Coba bayangkan. Sekarang rasanya apa yang bisa kita punya ya Allah, ingat orang tua. Seandainya orang tua kita itu melihat kita sekarang punya rumah, bisa milih rumah yang sempit atau yang luas, kita kendaraan bisa punya, sepeda motor punya 2, alangkah senangnya kalau bisa membawa bonceng orang tua. Seperti itu bayangan itu. Jadi ibu-ibu itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardo. Yang kedua, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, mari kita berusaha saja mengamalkan banyak amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Amal soleh yang diridhoi oleh Allah itu tidak mesti banyak, tidak mesti kelihatan oleh manusia. Bahkan orang yang bersedekah karena takut sedekah kita itu sedikit, takut dilihat oleh orang lain, sampai kita berusaha agar tangan yang sebelah kiri ketika tangan bersedekah itu tidak mengetahui. Ya nggak apa-apa, memang seperti itu konsep amal soleh itu. Jadi ibu-ibu misalnya kita punya hanya 2.000 yang bisa kita sumbangkan, ya sudahlah kita ngaji punya 2.000 cemplungin. Siapa tahu yang 2.000 itu kalau panjenengan itu hadir di pengajian 20 kali, ya itu sudah berapa ribu. Itu dalam seminggu. Nanti lama-lama seumur hidup berapa? Itu yang kecil. Barangkali itu bisa lebih banyak dibanding dengan harta yang kita tinggal. Tapi kalau harta yang kita tinggal lebih banyak dari sedekahnya yang kita bawa, apa yang akan kita bawa dalam kubur? Padahal amal soleh itu nanti yang akan membimbing kita di alam kubur kita, di alam akhirat kelak. Wa na'amala sholihan tardo. Jadi apa saja sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan amal soleh itu tidak mesti harus besar. Ya. Yang penting punya nilai wan naf'u lil muslimin. Jadi punya manfaat kepada orang muslim atau kepada orang umumnya. Seperti apa kata Rasulullah SAW, apabila kamu berjalan ngelihat ada duri, ya dipinggirkan duri itu. Atau ada paku, ya singkirkan paku itu. Siapa tahu nanti paku itu nusuk ban pengajian Al-Hadi, nggak bisa pulang, kasihan. Padahal dia masih mau mampir ke pengajian tempat yang lain. Kan begitu. Apalagi yang punya kendaraan hanya sendiri, dari Gumpang ke sini, ya ngajak teman-temannya, diambil, dia sampiri. Kenapa? Masya Allah, kata Nabi Muhammad SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memfasilitasi,
menunjukkan seseorang untuk berbuat baik, maka orang itu akan mendapat pahala dari orang yang diajak, dari orang yang berbuat baik, tidak kurang satu apapun. Jadi kalau orang yang diajak kita untuk berbuat baik dapat 100, ya 100 yang kita punya. Kalau kita sendiri dapat 100, berarti sekali kita ngaji dapat 200. Kalau 4 orang berarti dapat 500. Kita sendiri kemudian 4 orang yang diajak. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Jadi kata Nabi, yang melatih kita itu di usia 40 tahun ke atas, wan a'mala solehan taroto. Kemudian yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya. Wa aslih li fi dzurriyyati, dua pengertian. Pengertian yang pertama, ya Allah, jadikan kami sebagai manusia yang bisa memperbaiki kepada keturunan-keturunan kami. Atau ini merupakan doa, wa aslih li, ya Allah, jadikan anak soleh kepada turunan-keturunan kami. Jadi sudah banyak berdoa untuk anak dan keturunannya menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang soleh dan solehah. Atau yang kedua, kita sendiri sudah berusaha di usia yang 40, yang ke atas dari 40 tahun itu, untuk come back to home, kembali ke rumah, Bu. Untuk apa? Karena di rumah itu ada anak, ada cucu. Jangan usia-usia sudah mau, wah, dinas luar kota seminggu, dinas luar negeri seminggu. Padahal di rumah ada anak, ada cucu. Bagaimana kita mau menganjurkan, mengarahkan kepada anak dan cucu-cucu kita untuk bisa berbuat soleh, amal soleh, menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi jangan mesal ibu-ibu ketika anak kita kena narkoba, kena ini. Masya Allah. Itu untung di Jawa Barat sekarang ada solusi, anak-anak yang nakal yang nggak sekolah langsung dikirim ke barak gitu. Ya, tapi saya usul, Mbok Bang Dedi, jangan hanya anak-anak yang nakal, ibu-ibu yang sering belanja online juga dibawa ke barat. Dikit-dikit online, dikit-dikit online. Duit entek buat online, kirim ke barat itu. Masalah itu bukan hanya masalah anak-anak saja, orang tuanya juga masalah. Ya, wa aslih li fi dzurriyyati, sudah come back home, kembali ke rumah. Jadi banyak di rumah, walaupun nasihat nggak didengerin satu kali, nasihat lagi ya dengerin, satu saat dia akan teringat, oh iya, padahal saya sudah dinasihatin loh oleh ibu saya, jangan terlalu gegabah mencari calon istri, padahal ibu saya udah nggak senang lah ini, tetapi saya tetap saya nikahi, ternyata ya jadi tukang selingkuh misalnya. Saya tidak ngikutin kata-kata seorang ibu. Ibu itu kan tahu jangkauannya besar, bukan hanya jangkauan di dunia, tapi jangkauannya dunia akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau yang anak-anak sekarang itu kan berpikir sekali yang penting cantik, ya, cinta, walaupun miskin makan tuh cinta. Ya, waslih li fi dzurriyyati, sudah banyak come back home, kembali ke rumah, memperbaiki keluarga yang ada di rumah. Jadi ibu-ibu ngapain keluar? Kalau tidak karena ngaji, usaha ini nggak usah. Apalagi kalau umur sudah di atas 40 tahun. Waslih li fi dzurriyyati, anak-anak, cucu bersama diajarin anak-anak, cucu-cucu kita supaya baik, diajak ngaji, diajarin iqra, diajarin tutur kata yang baik. Karena anak-anak sekarang ini ada 4 pilar pendidikan. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu ada 3. Pendidikan itu akan dapat di sekolah, akan dapat di rumah, akan dapat di masyarakat. Teori baru sekarang ada 4 pilar pendidikan jadi 4. Yang pertama rumah, kemudian yang sekolah, kemudian lingkungan masyarakat, yang keempat media. Anak-anak tidak bergaul dengan masyarakat sehingga tidak timbul kata-kata yang
kotor. Tapi anak-anak ketika di rumah dia main HP terus, kata-kata kotor itu malah, nah, kalau malam minggu itu loh di depan rumah itu, sambil main semua. Anak-anak kayaknya nggak ngobrol, semua main HP sendiri. Tapi kata-kata, wah jancok malah buat, dia apa? Katanya main online dan lain sebagainya. Jadi kata-kata itu, kata kasar di sini lebih kasar, sana lebih kasar. Seperti itu. Waktu itu saya loh, umur 4 tahun. Umur 4 tahun, enggak pernah orang tuanya, yo saya apalagi yang namanya tela-tela apa tok-tok apa itu tok-tok sahur itu loh. Malah hafal coba. Malah nyanyian cinta hafal, ya Allah iki. Nyanyian cinta anak-anak nyanyian cinta. Saya tidak mau mendengarkan kamu berkata ini. Kadang-kadang begini, terserah. Dari mana iki bocah gitu. Ya. Kan nyuri-nyuri, padahal ya utinya udah galak main putih. Utinya itu mainan langsung dibanting HP-nya karena utinya. Nah sekarang utanya ngasih, ibu ngasih, akhirnya yo nonton juga, pengaruhnya itu. Oleh karena itu, ibu-ibu ya hati-hati di dalam mendidik anak-anak kita. Seperti yang tidak keluar, seperti yang kemarin yang menjatuhkan diri di Juruk itu, ya kan? Ya menjadi masih udah mau semester, udah mau wisuda lah, udah mau wisuda, melompat gitu. Ya barangkali itu. Karena apa? Karena media diancam pacaran. Anak-anak sekarang, wah saya di kasus di SMP itu banyak loh Bu. Kadang-kadang gini mau diputusin sama ceweknya karena tidak boleh pacaran. Kemudian cowoknya ngancem, awas loh kalau kamu putus tak sebarin foto-fotomu. Nanti tak sebarin ke Yandaroni. Memang ada foto-foto apa kok mau disebarin ke Yandaroni? Coba bayangkan. Itu kan karena media dan itu ancaman bullying yang keras. Jadi kalau kita tidak bisa mendampingi terhadap pendidikan itu di rumah itu berbahaya, ya. Berbahaya. Jadi ibu-ibu jangan secara fisik saja bisa jano, HP pun juga akan memberikan pelajaran yang kurang baik kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian selanjutnya ini tubtu kan. Ini tubtu yang keempat ya Bu ya. Pertama apa? Pertama bersyukur terhadap nikmat Allah dan yang Allah berikan kepada kita dan orang tua. Kemudian yang kedua beramal soleh yang diridhoi oleh Allah. Waslih li fi dzurriyyati. Kemudian yang ketiga come back home, kembali ke rumah. Jadi maksudnya kembali utamakan pendidikan yang ada di rumah anak-anak kita dan keturunan-keturunan kita atau cucu kita atau cicit kita. Yang keempat, ini itu butuh. Ya. Ya Allah berikan aku karunia ya Allah kepadaku ini tutup menjadi orang yang bisa bertaubat terhadap perilaku saya yang kurang baik. KDRT ya Allah mudah-mudahan saya lebih cinta kepada istri saya dan kepada anak-anak saya. Ini bertobat. Biasa judi online berhenti untuk menjadi judi online. Atau biasa fufu fafa, ya Allah jadikan aku bertaubat dari fufu fafa. Fufu fafa ya Bu ya. Bukan fufu ya, fufu fafa ya. Biasa tukang judi berhenti ya Allah, umur saya sudah 40 tahun ya Allah, berikanlah aku kesadaran menjadi orang yang bertaubat. Apa itu taubat? Taubat itu yang pertama menyesali. Kemudian yang kedua beristighfar kepada Allah. Yang ketiga tidak mengulangi lagi. Kemudian yang terakhir wa inni minal muslimin. Ya Allah jadikan aku bangga menjadi orang muslim. Dulu saya memang tidak pernah memakai jilbab ya Allah, tutuplah saya. Kalau perlu hanya jangan ini, bahkan kalau bisa niqab ya Allah, saya harus pakai niqab.
Kan sekarang udah banyak, sekarang masa muda-mudi banyak sadar, kemudian dia berhijab dan lain sebagainya. Harus bangga. Jangan justru sudah umurnya ke atas 40 tahun maka pakaiannya masih you can see. Nah, kamu boleh melihat. Nah, itu yang berbahaya. Pakai kaos adiknya, bawa kaos anaknya, ibu-ibu kalau pakai kaos anaknya, nggak muat lah. Jadi ini minal muslimin. Kemudian tradisi-tradisi muslim mengaji, kajian-kajian, berbangga. Biarin aja orang mengatakan terus ngaji terus, wah puasa Senin Kamis terus, puasa Daud terus, padahal masih omongannya kayak gitu. Biarin, kan itu berproses. Tidak mesti harus dia kemudian tobat berhenti, kemudian hijab semua dia, ya tidak, berproses. Hijab dulu, besok memperbaiki taubat mulutnya dulu, kemudian kakinya, taubat kakinya. Apa taubat kaki? Ya kalau mau ngajak ke mall, ya kakinya jangan dimau diajak gitu loh. Itu namanya bertaubat. Jadi taubat itu banyak proses yang harus kita taubat. Taubat mata, jangan jelalatan umur 40 tahun ke atas malah matanya jelalatan misalnya. Jangan seperti itu. Jadi gitu nggih Ibu, ini berada di dalam surat Al-Ahqaf ayat 41. Al-Ahqaf ya 15 ayat 41. Oh iya, surat Al-Ahqaf maksudnya ya. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, ibu-ibu yang sedikit ini, dan yang penting kita sadar bahwa kita itu semua sudah pada tua, ya, sudah pada bau tanah. Nggak percaya gosok tangannya gini-gini dicium bau tanah. Mau pakai parfum apapun juga tetap bau tanah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hazzid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.